Halo pemirsa, depresi teror pinjaman online. Seorang pria di Tanjung Priok, Jakarta Utara nekat mengakhiri hidup di kamar kontrakannya. Korban terjerat utang pinjaman online 15 juta rupiah. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86, bantuannya, 87 jajaran kuda, 86. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Kebakaran rumah di pemukiman padat penduduk di Kota Makassar diwarnai histeris pemilik rumah. Penyebab kebakaran diduga korsleting listrik. Wanita ini histeris melihat rumahnya di Sudiang Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan terbakar. Korban hanya bisa pasrah, harta bendanya hangus. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Satu mobil yang berada di dekat rumah korban turut terbakar. Kebakaran terjadi saat rumah kosong ditinggal pemilik pergi mencari daun pisang. Menurut saksi, api pertama kali muncul dari atas plafon rumah korban. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Laporan pertama yang kita terima dari laporan itu yang lumayan besar, cuman satu rumah yang terbakar. Alhamdulillah yang dari Makassar cepat, sementara ya korsleting listrik. Tapi sempat ada ledakan atau gimana Pak? Alhamdulillah tidak ada, karena juga bantuan backup dari PLN langsung memutus aliran. Ya, alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Dua kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan senjata tajam di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ironis, kedua kelompok janjian tawuran di media sosial. Dua kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Komodor Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Hampir semua remaja yang terlibat tawuran memegang berbagai jenis senjata tajam. Kejadian ini membuat pemotor berhenti, bahkan salah satu pengendara mobil memilih mundur. Aksi tawuran di kawasan ini sudah 3 kali terjadi dan berawal dari saling ejek. Menggunakan media sosial, kedua kelompok yang berbeda lokasi janjian untuk tawuran. Seperti meresahkan warga gitu, dia bawa senjata tajam, samurai. Ini anak mana sama anak mana sih? Beda gang tuh. Beda gang. Emang sebelumnya anak-anak ini sering tawuran di sini atau gimana? Sering. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin di kawasan ini. Dari Jakarta, Mirtaul Gani melaporkan. Mengejar iring-iringan rombongan pengantar jenazah, sebuah mobil menghantam separator busway di Jalan Pramuka Raya, Senen, Jakarta Pusat. Tabrakan terjadi karena pengemudi ragu saat akan menerobos jalur bus Transjakarta. Minibus ini rusak parah usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Pramuka Raya, Jakarta Pusat, Rabu siang. Kecelakaan bermula ketika mobil yang dikendarai Paulus ini melaju beriringan dengan rombongan pengantar jenazah dari RS Saint Carolus, Salemba menuju TPU Tanah Kusir. Ketika melintas di lokasi, korban terjebak macet dan ketinggalan rombongan. Korban berupaya melaju kencang untuk mengejar iring-iringan. Naas, mobil hilang kendali dan menabrak separator busway. Sebelah kiri ada mobil, ngasih jalan pas rombongan. Saya nabrak. Ini tadi rombongan mau kemana Bang? Ke Tanah Kusir. Lagi antar apa Bang? Mau antar jenazah. Tadi saya konfirmasi ke pengendara, beliau habis dari Karolus, rombongan. Jadi mungkin lelah juga ya kan, karena habis menangani keluarganya yang di rumah sakit. Berarti diduga agak mengantuk ya Bang? Ya. Tak ada korban dari kecelakaan ini. Peristiwa ini sempat menyebabkan kemacetan panjang di lokasi. Dari Jakarta Pusat, Raniston Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, saat akan latihan menembak di Stadion Jakabaring, seorang atlet tewas akibat motornya ditabrak mobil di Jembatan Musi 4, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara sang kakak yang juga terpental dari motor terluka parah. Ayah ini histeris melihat jasad anaknya tewas dengan kondisi mengenaskan usai ditabrak sebuah mobil pickup di Jembatan Musi 4, Palembang, Sumatera Selatan. Zaki, seorang atlet menembak, tewas di lokasi, sementara sang kakak Raka alami luka di bagian wajah dan tangan. Peristiwa terjadi saat kedua korban yang mengendari motor hendak pergi ke Stadion Jakabaring untuk latihan menembak. Saat melintas di lokasi, korban ditabrak mobil pickup yang datang dari arah berlawanan. Mobil hilang kendali saat berupaya menghindari kendaraan lain. Korban terpental hingga 15 meter. Menghindari kendaraan yang dari depan mendahului. Jadi lepas kendali menabrak motor yang berboncengan tadi. Berarti mobil pickup ini dari arah seberang Ulu hendak ke Bumbar? Ke arah seberang hilir. Sedangkan pengendara motor? Dari arah berlawanan. Oke, Bang. Masuk ke bawah mobil ya Bang ya? Langsung terdorong dari depan mobil sampai negara sekitar 15 meter. Sopir mobil pickup diamankan ke Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan. Polisi selidiki penyebab pasti kecelakaan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kereta komuter lain jurusan Manggarai Stasiun Angke dilempari batu oleh orang tidak bertanggung jawab saat melintas di kawasan Duri Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya, kaca komuter lain pecah dan seorang penumpang mengalami luka lebam di bagian bahu. Kaca KRL komuter lain jurusan Manggarai Stasiun Angke pecah usai dilempari batu oleh orang tak bertanggung jawab. Aksi pelemparan yang baru terjadi sebelum KRL memasuki stasiun Duri. Kasusnya diselidiki pihak PT KCI. Pemirsa, makam wanita muda yang tewas di Kali Krukut Jagakarsa, Jakarta Selatan dibongkar polisi. Janda satu anak itu dibunuh kekasihnya karena cemburu melihat pesan mesra dari pria lain di handphone korban. Menjalani proses otopsi, polisi membongkar makam Imelda di Jalan Keramat Asem, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Hasil otopsi, polisi menemukan tanda-tanda kekerasan yang dilakukan tersangka Fajar, kekasih korban. Sebelumnya jasad Imelda ditemukan warga di Kali Krukut pada 30 Juni lalu. Ironis, pembunuhan dipicu cemburu buta setelah melihat pesan singkat di HP korban berisi kata-kata romantis yang dikirim seorang pria. Pelaku lalu cekcok dan menganiaya korban yang merupakan janda satu anak menggunakan kain sarung hingga tewas. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dibuang ke Kali Krukut, Jakarta Selatan. Setelah buron 4 hari, pelaku tertangkap di kawasan Brebes, Jawa Tengah. Sudah selesai untuk otopsi tersebut dan hasilnya identik dengan pengakuan pelaku, yaitu bahwa ditemukan adanya kekerasan benda tumpul di sekitar leher korban yang diduga dilakukan oleh cekikan atau jeratan. Ya. Warga menemukan jasad korban di Kali Krukut, Komplek Perumahan Grand Matoa, Jakarta Selatan. Korban diduga tewas lebih dari 3 hari. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. Bebas dari penjara, seorang suami di Palembang menganiaya istrinya hingga luka. Pelaku emosi mengetahui sang istri berselingkuh selama ia mendekam di penjara. Didi alias Bogel, pelaku penganiayaan terhadap istrinya akhirnya ditangkap polisi. Pelaku ditangkap di Musi Banyuasin setelah 5 bulan buron. Pelaku tega menganiaya karena menduga istrinya berselingkuh sejak ia mendekam di penjara beberapa tahun terakhir. Perselingkuhan sang istri diketahui saat pelaku bebas Agustus tahun lalu. Jadi dia tuh selingkuh kan? Selingkuh. Selingkuh di penginapan itulah. Malah dia dibudik oleh lanang itu ada bini 4. Berapa lama Kak dia selingkuh tuh Kak? Kurang tahu Tapi buktinya ada. Jadi yang jalan ada, fotonya ada. Fotonya ada.
Residivis ini menganiaya istrinya di lobi penginapan di Jalan Tanjung Api-Api Sukarami, Palembang, tempat korban bekerja. Si istri ini kerjanya di hotel ya, di hotel. Terus si bogel ini mendatangi ke sana, terus melakukan penganiayaan. Pelaku terancam 2 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Anyus melaporkan. Dipicu utang piutang, seorang pedagang sawi di Pasar Induk Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat duel dengan pedagang cabai. Korban tewas saat menagih utang 15 juta pada pelaku. Seorang pedagang sayur sawi di Pasar Induk Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat tewas setelah ditikam AF pedagang cabai. Kejadian tersebut mengejutkan pedagang lainnya. Usai peristiwa, garis polisi terpasang di lokasi. Peristiwa berawal saat korban Teddy Ginanjar, pedagang sayur sawi menagih hutang 15 juta rupiah yang tak kunjung dibayarkan oleh pelaku Ahmad Fauzi, pedagang cabai. Keduanya terlibat perkelahian hingga berujung tewasnya Teddy Ginanjar. Yang punya hutang, untuk keterangan dari saksi maupun dari penyelidikan di lapangan, yang memiliki hutang itu si pelaku. Itu cukup lama juga hutangnya tidak dibayarkan, sehingga mungkin ketika ketemu papasan di pasar ya terjadi perkara. Usai beraksi, pelaku kabur. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Seorang ayah tiri tewas setelah ditikam pisau oleh anak tirinya di Aceh Tamiang. Pelaku yang ingin berangkat kerja kesal karena tidak dipinjamkan motor oleh korban. Warga dan kerabat terus berdatangan ke rumah duka Anwar Syadat 50 tahun yang tewas oleh anak tirinya R 23 tahun di Aceh Tamiang, Aceh. Seorang warga bahkan tak henti menangis. Peristiwa bermula saat korban yang akan berangkat bekerja membangunkan pelaku anak tirinya untuk meminta motor yang dipinjam. Namun korban tidak memberikan dengan berbagai alasan. Akibatnya terjadi cekcok, pelaku yang emosi menikam korban 3 kali dengan pisau dapur. Korban pun tersungkur di halaman rumah. Warga sempat mengevakuasi korban ke rumah sakit namun tak tertolong. Usai kejadian, pelaku kabur. Ya, minta kereta, ayahnya nggak ngasih. Jadi kalau aku nggak pakai kereta, kayak mana aku kerja? Karena mulut sama ayahnya. Kami masih duduk situ juga di depan. Tak kayak mana dia masuk ke dalam, kami pun nggak nampak. Masuk ke dalam, langsung ituin ayahnya. Sejak menikah 2 tahun lalu dengan ibu pelaku, keduanya sering terlibat cekcok karena pelaku malas bekerja. Dari Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Muhammad Alfi melaporkan. Sebuah kapal nelayan yang sedang mati mesin di perairan Tanah Keke, Takalar, Sulawesi Selatan tertabrak kapal kargo. Peristiwa terjadi saat kapal yang membawa 15 ABK ditarik kapal nelayan lainnya. Video amatir merekam kecelakaan kapal nelayan yang mengalami mati mesin ditabrak kapal kargo Cahaya Bintang di perairan Tanah Keke, Takalar, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, kapal nelayan sedang ditarik untuk dievakuasi. Meski sudah memberikan isyarat melalui pesawat radio, kapal kargo terus melaju. Kapal nelayan ringsek dan tersangkut di badan kapal kargo. 15 ABK yang sedang berada di atas kapal nelayan berhasil diselamatkan. Dituduh mencuri handphone, seorang bocah tewas diduga dianiaya di atas kapal feri KM Dharma Kencana 7 saat dalam perjalanan dari Padang, Sumatera Barat menuju Manado, Sulawesi Utara. Jenazah korban dievakuasi dari atas kapal saat bersandar di pelabuhan di Makassar. Sang ibu meminta keadilan. Ratna Sari, ibu dari bocah 12 tahun yang tewas dianiaya petugas keamanan di KM Dharma Kencana 7, menuntut keadilan. Sang anak tewas dianiaya setelah dituduh mencuri handphone milik Kalapas kelas 2A Kendal, Jawa Tengah yang juga penumpang kapal. Kejadian berawal ketika korban mencharge handphone di ruang kapal dalam perjalanan dari Padang, Sumatera Barat menuju Manado, Sulawesi Utara bersama orang tua dan 3 adiknya.
Korban dituduh mencuri handphone milik Kalapas yang hilang di ruangan itu. Esok harinya setelah diinterogasi, ibu korban terkejut mendapati anaknya tewas di ruang petugas keamanan kapal. Ironis, tuduhan pencurian handphone belum terbukti. Nggak ada, entah isi CCTV-nya itu bagaimana isinya, saya nggak tahu. Saya lihat anak saya juga, dia itu pegang HP saya sendiri. Kita kan juga punya HP 2. Ya mudah-mudahan lah CCTV itu membuktikan apa benar itu HP-nya si ketua lapas apa enggak. Soalnya HP 2, kita 2 itu malam itu. 6 orang telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Dari Makassar, Andi Dery, iNews melaporkan. Izin cuti ditolak, seorang dokter dibunuh anggota TNI anak buahnya di Rumah Sakit Angkatan Darat LB Murdani. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi. Bantuannya, 8 jalan kuda, 8